nasihat dan tips serta trik ketika kita ingin mencapai sebuah keberhasilan, ingin mencapai kesuksesan tapi tidak menderitakan diri sendiri. Karena mungkin ketika mereka tidak mengetahui caranya, bisa mengalami penderitaan. Nah, jawabannya ada di Dhamma Kelas Online pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Wongso atau yang sering disapa dengan Om Awe. Seperti itu. Jadi kita harus terus semangat ya. Baik, selanjutnya adalah kita akan menyaksikan video profil dari Om Awe atau Bapak Andri Wongso agar kita lebih dekat dengan beliau. Berikut tentang video profil beliau. Andri Wongso terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat, membuatnya harus pontang-panting menempa diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib, awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976, mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hap Kundo. Dengan modal kungfu jugalah, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong, dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakoninya. Namun, jiwa wirausaha memanggilnya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal seantero Nusantara. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati. Dari hidup menderita sampai sukses di hari ini, melahirkan filosofi, success is my right, sukses adalah hak saya, sukses bukan milik orang-orang tertentu, sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Haryanti Leni Sarjana Hukum, beserta 3 buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Valdi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini,
kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri Wongso. Yes, tadi beliau berkata success is my right. Itu benar sekali. Tadi kalau kita sudah lihat video profile dari Om Awe ini luar biasa ya, bagaimana lika-liku perjalanan hidup beliau dari tidak bisa apa-apa sekarang menjadi luar biasa. Itu sangat terinspirasi sekali. Dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Saya akan menyapa terlebih dahulu Om Awe. Selamat malam Om Awe. Malam. Apa budaya? Budaya. Apa kabar Om? Ya tetap penuh syukur dan tetap luar biasa. Luar biasa. Baik Om. Ketika pandemi seperti ini, bagaimana kontribusi Om Awe terhadap motivator atau motivasi-motivasi di Indonesia? Tetap berjalan ya? Selama 1 tahun lebih ini tidak pernah berhenti ya. Dalam seminggu minimal ada 2 kali mengundang baik untuk sharing motivasi ataupun pandangan saya tentang pandemik. Dan justru kondisi yang paling setahun ini seperti ini, tetap sebagai Buddhis terutama kita mengenal bahwa ini adalah karma. Karma betul. Bukan hanya karma perorangan, bukan hanya karma rumah tangga, keluarga, negara, tapi ini karma dunia, di mana manusia itu terlibat di dalam kehidupan ini. Hampir 7 miliar manusia terpengaruh oleh adanya pandemik. Nah, kalau kita bisa menerima ini sebagai satu apa adanya, tetap optimis menerima ini seperti apa adanya, dan berusaha seperti apa adanya, memungkinkan semua akan berjalan, karena semua adalah anicca. Benar sekali, berarti masih berkontribusi aktif ya Om untuk memberikan semangat bagi mereka untuk aktif, meraih sukses dan memotivasi diri mereka bahwa hidup itu harus terus berjalan seperti luar biasanya Om Awe ini. Ya, betul. Oke. Om Awe, hari ini kita akan membahas topik tentang meraih sukses tanpa stres. Ini topik yang luar biasa ya Om ya? Ya, ini buat saya satu tema yang baru. Namanya juga meraih sukses tanpa stres. Harusnya stres itu keindahan. Jadi apa ya? Bumbu. Kalau nggak ada stres, nggak ada kekuatan. Nanti saya bahas. Benar. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama semuanya, karena Om Awe sudah hadir dalam tengah-tengah kita, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan sharing tentang topik pada malam hari ini, yaitu meraih sukses tanpa stres. Kepada Om Awe kami persilahkan. Ya, jadi waktu saya berapa? 45 menit ya? Ya. Oke. Ya. Seperti judul, meraih sukses tanpa stres. Seperti apa saya katakan tadi, tidak ada yang bebas dari stres. Karena stres ini sebetulnya nikmat. Kita lihat pemain-pemain dunia, olahragawan, ya, bahwa saat menghadapi kondisi tertentu, makin naik, dia makin meningkat ke arah final, semifinal, ada ketegangan, ada stres, semuanya hampir sama seperti itu. Karena itu adalah seni. Maka bagaimana mengelola, ya itu harus tarung, istilahnya harus terjun ke dalam baru mengetahui bahwa stres itu selalu ada di puncak tertentu, kondisi tertentu dibutuhkan. Sama seperti kita panah, busur. Kalau ditarik, namanya stres. Lepas baru ada kekuatan. Ya, jadi apapun yang terjadi, stres sebetulnya hal yang normal, tidak harus ditakuti. Yang penting how to, bagaimana meraih sukses, terutama bagi anak-anak muda, ya,
bagi teman-teman di Paramita Suka dan semua pendengar yang lainnya, bahwa meraih sukses harus ada sebuah proses perjuangan. Seperti yang saya yakini selama ini, sukses adalah akibat. Tolong diklik dari sebab ya yang dibuat. Sukses ya belum keluar. Tolong. Nyangkut. Sukses dimulai dari sikap mental dan cara berpikir kita. Semuanya. Zaman sekarang atau zaman nanti. Dimulai dari sikap mental dan cara berpikir kita. Kalau mulai berangkatnya udah salah. Seperti anak-anak muda pada saat mau mengembangkan diri, cara berpikirnya salah. Sikap keraguan, banyak kebimbangan. Ya udah salah. Jadi dibutuhkan adalah cara berpikir dan sikap mental. Maka kalau kita mengerti sebagai Buddhis terutama ya, buat saya jelas, sukses adalah akibat dari sebab yang dibuat. Jadi ada yang dibuat karena akibat perjuangan. Jadi namanya sukses. Jadi kita harus tahu sebab-sebab sukses. Kalau kita tahu sebab-sebab sukses dan kita perjuangkan, hasilnya namanya sukses, mengakibatkan sukses. Sehingga dimulai dari apa? Cara mikir. Cara mikir di sini adalah hasil terakhir. Hasil akhirnya kalau bagus berarti sukses. Jadi cara mikir untuk memerjuangkan apa yang diinginkan ini. Ini yang utama. Kalau sumber pola pikir nggak ada, sumber mental tidak punya, nggak mungkin sukses. Maka jangan bilang kalau ya mungkin karena saya jelek nggak punya, tidak bisa berhasil dan tidak akan maju karena memang karma saya seperti ini. Jangan salahkan. Karma itu adalah aksi. Hukum di dunia ini, hukum apapun, olahragawan, pertokoh, profesional, apa saja, bisnis, sekolah, kuliah, semua dimulai dari kita berpikir. Sikapnya harus punya. Kalau itu punya, mentalnya beda. Apalagi mengerti bahwa hukum sebab akibat ini sangat utama. Percaya atau tidak, mengerti atau tidak, yakin atau tidak, hukum sebab akibat itu ada adanya. Maka sebagai intelektual yang mengerti, yang belajar tentang Dhamma, apa saja akibat. Hari ini saya disebut Andi Wongso, motivator nomor 1. Ada sebabnya. Kenapa kemarin seperti itu? Dari kumpulan saya lakukan, saya pikirkan, saya siapkan, saya perjuangkan, menghasilkan hari ini. Apakah nanti saya bisa sukses? Ya belum tentu. Ada sebab-sebab yang saya buat. Kalau saya tidak membuat sebab hari ini, besok belum tentu sukses. Mungkin karena penuaan, masalah umur, masalah spirit, masalah kondisi, dan sebagainya. Ada perubahan. Nah, selama saya sekarang ini tidak memiliki pengertian, sikap mental, cara kerja, saya tidak siapkan dengan baik, ya tidak akan menghasilkan apapun. Nah, hukum ini pasti konkret. Maka berbahagialah yang mengerti tentang Dhamma. Nah, untuk itu saya mau sharingkan ya, karena sukses adalah akibat dari sebab yang dibuat. Minimal kita hidup ini butuh optimisme. Ada 4 tipe sikap mental yang sangat dibutuhkan. 4 sikap mental supaya kita sukses tanpa stres tadi. Ya, 4 sikap mental. Pertama adalah tentang 4 perbedaan, perbedaan ya, 4 perbedaan. 1 adalah
pesimis pasif. Orang yang setiap hari bangun pagi pesimis, manggat ke depan pesimis, keadaan sekarang pesimis dan pasif. Pasif, diem. Udah mental pesimis, pasif tapi berdoa, berjuang. Nggak bisa, karena pesimis dan pasif. Menghadap ke Rupang, Buddha Rupang, lalu memohon. Itu kebodohan. Kebodohan batin. Yang dirubah pesimisnya. Pasif diganti. Maka selama kita pesimis pasif, tidak mungkin berhasil. Kedua, orang yang pesimis aktif. Aktif-aktifan. Ya, aktif. Tapi pasif. Tapi pesimis. Sama. Orang kedua seperti ini tidak mungkin bisa berhasil. Karena mentalnya pesimis dan aktif-aktifan. Dua orang ini paling banyak di dunia. Pesimis aktif, pesimis pasif. Orang ketiga, orang yang optimis tapi pasif. Wah, nanti saya mau sukses setelah saya kuliah selesai, setelah pandemi selesai, saya mau berusaha, nanti tunggu ini, tunggu itu. Optimis, saya bisa sukses, tetapi pasif. Nunggu. Ini juga banyak. 3 manusia di dunia ini loh. Pesimis pasif, pesimis aktif, optimis aktif, paling banyak di atas 90%. Maka Anda sebagai anak muda jangan memelihara sikap mental seperti ini. Kalau punya mental seperti ini sih, pesimis pasif, pesimis aktif, optimis aktif, disuruh dikasih target kerja dari perusahaan semua, Mak. Udah langsung stres. Karena nggak yakin. Karena kondisi ini yang merusak seluruh kehidupannya. Yang terbaik adalah yang nomor 4. Adalah orang yang selalu optimis dan aktif. Selalu optimis dan aktif. Kita bisa belajar dari guru agung kita. Guru agung Sang Buddha. Waktu memiliki pemikiran, ide, mimpi, khayalan, lamunan, target untuk melepaskan duniawi. Kepingin satu yang luar biasa, pencapaian nibbana. Itu nggak gampang. Sumbernya apa? Optimis. Yakin bisa. Dan aktif. Bergerak. Nah, karena bergerak, yakin ada power. Power itu apa? Ulet kalau nggak ada kegagalan. Ulet, gigi, tegar. Luar biasa. Baru berhasil. Dan ini bisa diperhatikan untuk kehidupan semuanya. Untuk apapun, siapapun, kondisi apapun, derajat apapun, mau berhasil, harus punya sikap mental, optimis aktif, hidup, bergerak. Ini satu-satunya di dalam bahasa Buddhis namanya wirya. Orang yang punya wirya baru bisa menciptakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, dari sikap mental inilah kita berangkat. Ada 5 poin yang akan saya kupas, ya, supaya suksesnya tanpa stres atau stresnya stres nikmat. Poin pertama, the power of mind, kekuatan pikiran, ya, kekuatan mental, the power of mind. Jadi sikap mental ini yang utama. Apa saja? Kalau kita punya berkeinginan, seperti Sang Buddha tadi, mentalnya sehat, orangnya sehat, memungkinkan memperjuangkan itu dengan gigi dan happy, karena memang itu kehidupannya. Maka ditopang. Di dalam Buddhis ada kata-kata cita niyama dhamma, hukum cita niyama dhamma atau hukum pikiran. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Kalau pikirannya, mentalnya, bentuknya kecil, hasil pasti kecil. Pikirannya gede, hasil akan gede. Pikirannya optimis, akan optimis. Pesimis, kecil, sempit, hasil sempit. Maka betapa pentingnya punya karakter yang bagus, pribadi kita, manusianya itu harus bagus. Supaya apa yang dia perjuangkan bisa berhasil.
Ada dua tipe yang sangat penting sekali yang saya kupas di sini ya. Satu, untuk berhasil butuh karakteristik citra diri yang negatif ataupun yang positif. Ada dua citra diri. Satu, ini yang negatif dulu ya. Citra diri yang negatif. Ini yang harus hilang. Mau berhasil tanpa stres, harus hilang. Satu, karakteristik citra diri yang negatif. Satu, pemikir negatif. Belum apa-apa, takut. Dikasih beban, takut. Dikasih target, takut. Pemikir negatif. Dua, tidak percaya diri. Kurang pede. Tidak percaya diri. Tiga, selalu bimbang dan ragu. Empat, lunak pada diri sendiri. Kalau ada halangan, ada rintangan, gampang mengeluh, gampang putus asa, gampang kasihan diri sendiri. Ini loh, sikap citra diri yang negatif. Bagaimana bisa sukses? 5, takut tantangan. Terbeban sedikit, takut. Udah, nggak apa-apa. Kalem aja deh. Tenang aja, tunggu karma. Nggak bisa. Ada satu. Suara apa itu ya? 6. Blok mental. Blok. Udah, nutup diri. Lalu lari. Melarikan diri. Mungkin ke wihara, mungkin baca parita, lalu mengucilkan diri, berkhayal akan sukses kalau ada hoki datang. Nggak bisa. Sukses itu adalah hukum yang harus kita jalani. Ada hukum yang harus kita usahakan. Seperti olahragawan, bermimpi, tapi kondisi nggak punya motivasi untuk latihan bosan, takut, jenuh, mau mimpi jadi sukses. Nggak bisa. Ini hukumnya pasti. Maka ini citra diri yang negatif ini harus segera dibuang. Diganti, milikilah karakteristik citra diri yang positif. Sehingga stres, nggak sampai stres pun hilang semua. Karena citra diri udah kuat. 1, selalu memiliki tujuan besar untuk diraih. Bagi setiap orang yang mau berhasil, bagi kalian anak muda generasi Z yang mau berhasil, selalu memiliki tujuan besar untuk diraih. Pak, Om Awe, apakah kalau punya tujuan besar ini nggak stres? Nggak tertekan? Itu sebab, itu adalah resiko. Kalau mau sesuatu yang besar, ada beban dikit, nggak masalah. Kalau nggak, kecil aja. Jadi kalau namanya sukses itu ya yang punya kualitas, bukan sukses-suksesan, yang punya kualitas. Maka punya tujuan besar untuk diraih. 2, penuh keyakinan dan percaya diri, PD. Saya bisa berhasil. Yakin bisa berhasil. Itu mental. Itulah karakteristik citra diri yang positif. 3, optimis aktif. Hidup, aktif, bergerak, optimis, bukan pesimis. 4, tegar, keras pada diri sendiri. Jadi kalau agak prosesnya kurang bagus, ada halangan, ada rintangan, mau berjuang, ada segala macam kegagalan kecil, nggak boleh ngeluh, nggak boleh kasihan diri, tegar, tanggung jawab, atasi, hadapi, tegar pada diri sendiri. 5, senang tantangan. Dalam berjuang nanti pasti akan menghadapi persaingan-persaingan. Senang tantangan. Kalau nggak tantangan, nggak akan besar. Apalagi kalau anak-anak muda, saya mau bikin online. Lah kok di situ ada yang kita mau bikin produk kok A, B, C ada. Maka cari yang unik, cari yang sendiri, cari yang tidak apa yang punya. Nanti pada saat pasar kosong, Anda sebagai anak-anak yang mau belajar wirausahawan lewat online, bikin produk yang bagus, ternyata di luar belum ada, nggak apa-apa. Nggak tahu 2-3 bulan lagi ada musuhnya, ada lawannya, ada persaingan. Itulah hidup. Jadi nggak usah takut tantangan, happy aja, tingkatkan kualitasnya. 6, open minded, buka pikiran, membuka pikiran untuk menerima hal-hal yang baru seperti hari ini.
kita belajar terus belajar membenahi diri. Maka 6 karakter positif ini harus selalu dijalani, ya. Maka pola pikir sangat penting sekali, ya. Pola pikir di Budi juga sama. Buat saya, apa pelajaran Dhamma? Mencerdaskan manusia. Satu, untuk bertanggung jawab pada kehidupannya dan memiliki kecerdasan untuk melihat hidup ini. Melihat hidup ini ada pasal-pasal kecil. Mau sukses juga sama, bisa melihat pasal ini loh, kumpulan kecil-kecil. Maka ini dari mana mulainya? Dimulai dari kecerdasan intelektual. Kecerdasan pikiran. Maka pikiran itu kita latih supaya lebih kualitas. Ya, mungkin saya boleh kenalkan sebuah buku yang bagus sekali ini. Ini. Ya, buku ini judulnya The Master Key System. Satu buku yang ditulis tahun 1912 oleh konglomerat Amerika Charles F. Hannen. Konglomerat waktu itu dia menulis 24 pola pikir. Wah, luar biasa. Ada 3 inti. 1, visualisasi. Idealisasi, sebuah ide. 2, visualisasi. 3, materialisasi. 3 poin itu yang diutamakan dalam buku ini. 24. Jadi Bill Gates waktu dia masih muda membaca buku ini terpengaruh. Lalu 70 tahun tidak boleh beredar. Ya, dan saya waktu dalam buku ini berapa tahun lalu saya lihat, wah gila. Pantesan Amerika 1912 100 tahun yang lalu sudah ada buku seperti ini. Jadi pikirannya dibikin apa ya? Ilmiah. Pantas cari apa saja zaman segitu, abad lampau Amerika semua. Dan kalau Anda perlu meningkatkan diri, silakan ya baca buku Master Key System. Cukup Anda buka di Tokopedia, misalnya Tokopedia, toko Andri Wongso. Andri Wongso Shop di Tokopedia ataupun Bukalapak pun Anda bisa dapatkan buku ini. Ya, maka 1, cara berpikir, sikap mental untuk meningkatkan kualitas kita. Ya, masuk poin yang kedua. Poin kedua adalah the power of will. Kekuatan kemauan. Ya, kekuatan kemauan. Kekuatan kemauan. The power of will. Ya. Di mana kalau mental udah bagus, kekuatan kemauan ada nggak? Kalau kita tidak punya kemauan, ya nggak mungkin. Jadi power of will, kemauan ini harus kuat. Di mana orang-orangnya berhasil, siapapun, dimanapun, kapanpun, tua, muda, perempuan, lelaki, pasti punya energi tadi. Ya, kalau dalam bahasa Mandarin namanya jiexing. Harus punya jiexing, harus punya keputusan, harus punya satu kemauan yang kuat. Ya, ini yang sangat dibutuhkan. Jadi Sang Buddha lihat kemauannya sangat luar biasa untuk meninggalkan duniawi. Kita ini masih duniawi, tingkatnya jauh banget. Kita masih di bawah, masih duniawi total. Nah ini bisa dipakai energi tadi, wirya tadi, kemauan. Ya, ada 3 poin yang penting saya tulis di sini. 1, berani memastikan target. Berani sukses. Berani sebagai anak muda, Anda sudah berjuang atau wirausaha atau yang sudah wirausaha atau yang akan berani memastikan target. 2, berani mulai melangkah. Bikin planning, ya, bikin persiapan yang matang. Karena sukses ada akibat, sebabnya kita buat. Punya target. Waktu saya mimpi jadi bintang film tahun 80, pasang target. Siapkan latihan fisik. Yakin, berjuang. Jadi juga. Waktu dari wirausahawan, bikin kartu ucapan motivasi tahun 85. Tidak punya modal, tapi punya keyakinan. Bisa. Berjuang, belajar.
gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal, bangkit. Ya, akhirnya berhasil juga. Karena ini. Maka saya tulis, berani memastikan target, berani mulai melangkah, dan ketiga, berani mewujudkan, memperjuangkan sampai sukses. Jadi 3 kunci 3-in-1 ini satu. Jadi kalau mau mimpi mau sukses tanpa stres, ya punya kekuatan tadi. Chasing tadi. Siap, berhasil, langkah, planning, dan berjuang. Nah, ini 3 poin ini sangat dibutuhkan dan pasti selama Anda mau berhasil, selama kita mau berhasil, harus memiliki the power of will, kekuatan kemauan. Di dalam buku saya tulis tentang kemauan. Anda juga bisa mendapatkan buku saya ini di Tokopedia ya, bisa ambil. Kata-katanya tentang kemauan. Tolong diklik ya. Jika memiliki kemauan kuat untuk sukses. Jika kita memiliki kemauan kuat untuk sukses, maka 50% sudah di tangan. Dan apabila ditambah berjuang lebih keras secara nyata, sukses 100% akan menjadi milik kita. Jadi jelas, kemauan kuat. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Powernya keras sekali untuk mencapai. Jadi ini sangat penting. Udah punya pola pikir yang bagus, kemauan yang bagus, jalani. Kemauan. Jika kemauan sudah punya kekuatan, orang meremehkan kita nggak masalah. Ya, 1000 orang meremehkan kita nggak masalah. Tolong diklik. Ada orang kita pengen mimpi, seperti saya mimpi menjadi bintang film. Orang ngomong yang bisa, yang benar, terserah. Buat saya, 1000 orang tidak percaya pada kemampuan saya, itu hal biasa. Tapi kalau saya tidak percaya pada diri saya sendiri, itu baru binasa. Ya, jadi nggak takut. 1000 orang tidak percaya, nggak masalah. Tapi kalau saya tidak punya percaya diri sendiri, akan rusak sendiri. Maka saya belajar dari kehidupan saya. Bayangkan, berangkat dari kota Malang, dari keluarga miskin. Sekolah cuma kelas 6 SD, itu pun tidak lulus. Keluarga miskin, sekolah nggak cukup, nggak punya pengalaman, hidup dalam kemiskinan. Umur 22, berangkat dari kota Malang ke Jakarta. Bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Di dalam bis diantar oleh mama saya. Dikasih kue, kasih kopi 1 botol. Dikasih tahu, ingat jangan takut ngadep ke depan. Berani dan jujur. Iya, Ma. Diantar mama sambil nangis. Nangis. Lalu bis waktu jalan, mama turun. Dari bis, mama nangis, saya tahan. Waktu berangkat, nggak tahan ya. Keluar air mata. Nanya ke dalam diri. Pakai apa saya bisa sukses? Sekolah kelas 6 nggak lulus. Miskin. Dalam kondisi seperti itu loh. Dengan apa? Apa yang dirubah? Selama hidup saya belum pernah saya menikmati satu keluarga. Mama saya, papa saya, anak adik saya, koko saya. Makan di restoran besar. Sekali aja nggak pernah. Restoran tanggung ya nggak pernah. Restoran kecil ya nggak pernah. Pinggir jalan makan bersama ya nggak pernah. Tur luar negeri. Tur dalam negeri. Nggak pernah. Tur dalam kota tidak pernah. Ulang tahun. Nyanyi-nyanyi. Happy birthday. Kue tar. Mana ada. Ulang tahun saya hanya dapat 2 telur merah. Dipotong telurnya. Separuh kasih adik saya. Separuh kasih koko saya. 1 telur ulang tahun. Nikmat luar biasa. Maka di situ mungkin orang mikir yang benar, Pak. Yang benar, Om. Ya itulah kehidupan saya. Maka waktu berangkat di dalam bis itu nangis. Gak apa saya sukses. Hanya punya motivasi. Hanya punya kemauan. Pokoknya sampai Jakarta dobrak. Sampai Jakarta saya kerja sebagai salesman sabun.
keliling dari satu kota ke kota lain. Lalu waktu itu saya udah latihan fisik. Jadi saya bisa kungfu, ngajar kungfu kecil-kecilan. Lama-lama dalam kondisi waktu itu di Indonesia, banyak skill film-film yang datang dari Taiwan, dari Hong Kong, film kungfu, terpengaruh. Kepingin saya juga jadi bintang film. Saking buru-burunya, yakin bisa jadi bintang film. Berhenti kerjaan. Saya pikir seminggu jadi bintang film. Ternyata seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada bintang film. Yang ada bintang 7. Gagal total. Ngamuk koko saya. Kamu ke Jakarta bukan mau jadi bintang film. Kerja. Saya tunduk, gagal. Kerja lagi. Sebagai salesman, sebagai pelayan toko di Pasar Kenari Salemba, Jakarta. Di situ kerja di pertama. Layanan kabel-kabel yang besar-besar. Taruh dalam dus, diikat di plakban. Nunggu di luar. Pembeli bayar ke dalam. Saya nggak bisa masuk ke dalam. Di luar melayani. Habis pembeli keluar lagi, kasih uang. Nih, tolong dek, mobil saya di luar sana. Tolong. Jadi saya baru tahu. Tadi ada salesman sabun, sekarang jadi pelayan toko. Cuma angkat-angkat, setengah pelayan, setengah kuli. Angkat barang. Tapi mantap tetap. Antar barang. Dapat duit tip. Beli teh botol, minum. Sambil ngomong dalam hati saya. Andri, ini bukan kerjaanmu. Ini sementara. Tahan. Sabar, tahan. Motivasi muncul. Sabar, tahan. Hari pertama, beberapa hari kemudian, toko-toko kecil kenal saya. Anak muda, bodinya bagus, mukanya cakep, bisa kungfu. Lagi panas-panasnya film kungfu tahun 78. Banyak orang yang ngundang. Banyak orang senang. Buka perguruan kungfu. Hap Kundo. Suatu ilmu bela diri yang baru, yang cepat, keras, tepat, fleksibel. Disitulah murid lama-lama banyak. Pertama aku kasih uang yuran, agak malu, lama-lama ambil aja. Ternyata yang diterima uang yuran lebih besar dari jumlah saya nggak kerja sebagai pelayan toko. Langsung mail saya berubah. Aku mau berhenti, hanya ngajar kungfu dan konsentrasi latihan fisik, mimpi jadi bintang film. Kemauan keras, harus jadi. Nah, waktu minta izin ke bos, mohon saya mau berhenti. Nggak bisa, mana mungkin bisa. Mau apa? Mau kemana? Mau jadi bintang film Hongkong. Tidak mungkin. Sabar, mohon maaf, saya berhenti. Nggak bisa apa-apa. Akhirnya berhenti. Setelah berhenti, latihan fisik selama 2 minggu, bentuk body. Setelah body matang, foto studio. Ada 8 foto. Kirim ke Hongkong. Tidak lama kemudian, 2 minggu surat balasan datang. Diterima. Saya sebagai bintang film Hongkong dan main film di Taiwan. Wah. 3 tahun di Taiwan, pulang Indonesia. Mulai cari kiri kanan, berusaha apa. Ketemulah ide kartu ucapan motivasi dengan merek Harvest. Awal kerja nggak punya modal uang yuran, naik motor trail, keliling satu kota, toko-toko buku ditolak, bangkit, ditolak, tawarkan, ditolak, tolak, bangkit. Akhirnya diterima pasar. Dalam 5 tahun berubah total jadi miliarder. Dari proses ini muncul filosofi success is my right. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Kata-kata ini sudah memengaruhi begitu jutaan orang. Sudah berapa puluh tahun saya seminar bagi ilmu ini. Sukses hak kita. Siap. Apapun keadaan kita bisa sukses. Dari proses ini tadi, udah. Lalu saya terakhir diversifikasi perusahaan dan tampil sebagai motivator, diterima, dikukuhkan, dapat gelar motivator nomor 1 Indonesia. Dari sini
menunjukkan betapa pentingnya kemauan. Kalau saya tidak punya kemauan yang kuat, tidak punya konsep pikir bahwa saya bisa berhasil, bisa dan mau, nggak akan jadi. Jadi itu adalah akibat dari sebab-sebab yang dibuat. Maka 1000 orang boleh meremehkan kemauan kita, tapi kita jangan meremehkan kemampuan kita sendiri. Kalau kita sudah meremehkan kemampuan kita sendiri, sudah pasti kita akan mengalami kehancuran. Maka lihat seperti ini sesuai judulnya, sukses, ya, sukses tanpa stres. Harus ada, pasti ada, karena stres ada kenikmatan bagi yang matang. Maka nggak usah takut. Tentukan target, bikin perencanaan, mulai melangkah dan memperjuangkan saya berhasil. Itulah cerita sejarah dikit saya. Dan sekarang masuk poin yang ketiga. Poin ketiga adalah the power of character. Karakter. Sukses butuh karakter. Bahasa Mandarinnya namanya renbing. Karakter diri. Harus punya sikap karakter yang baik. Jadi banyak sekali manusia-manusia gagal. Perusahaan-perusahaan gagal, negara gagal, karena karakternya. Karakter sangat dibutuhkan untuk berhasil. Ya, sukses sangat dibutuhkan. Punyai karakter. Di samping mikirnya besar, mau jadi sukses, punya kemauan. Nah, kalau karakter nggak bagus, jahatin orang, merusak orang, ngerampok. Seorang Amerika, penasihat presiden, ya, William Franklin, Billy Graham, penasihat beberapa presiden US, pernah mengatakan tentang karakter. Satu, ketika seseorang kehilangan hartanya, sebenarnya ia tidak kehilangan apapun. Hartanya masuk, ya mobil kayak, ya mungkin harta yang hilang, itu sebetulnya tidak kehilangan apapun. Bisa dicari lagi. Ketika ia kehilangan kesehatan, ia baru kehilangan sesuatu. Gigi copot, pasang ring, sakit ini, sakit itu. Nah, itu disebut ketika kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Tetapi ketika ia kehilangan karakter, maka dia kehilangan semuanya. Karakter. Kita bisa melihat negara mana yang maju. Pasti pemimpin dan rakyatnya mayoritas adalah punya karakter. Di mana negara miskin, melarat, pasti pemimpin dan rakyatnya miskin. Ya, semuanya dimulai dengan karakter. Maka ada dua hal penting yang saya selalu bicarakan tentang sikap mental, kaya mental, dan miskin mental. Ada dua sikap mental, ya, yang harus kita miliki dan harus kita buang. Satu, tentang miskin mental. Yang satu, kaya mental. Di setiap seminar saya pasti omong ini. Kenapa? Ini penting, fundamental manusia. Manusia dimanapun berada dan nanti dan kapanpun. Ini pengaruh. Begitu kalian sikap mental lemah, nggak mungkin berhasil. Sikap mental kaya mental pasti berhasil. Apa sih? Sikap mental miskin mental ada nggak? Atau kaya mental? Sikap mental dulu, tolong diklik. Sikap miskin mental. Ini yang menghantui kita dan penyakit yang harus dibuang. Ya, males, loyo, tidak disiplin, takut tantangan, banyak mengeluh, takut perubahan, sulit beradaptasi, tidak bertanggung jawab, iri, dengki, tidak jujur, tidak percaya diri, tidak punya dedikasi, cepat puas diri, pesimis, apatis, frustasi, depresi, dan lain sebagainya. Ini penyakit. Kalau punya penyakit seperti ini, kita berdoa 24 jam. Nggak ada nilai sama sekali. Tidak ada nilai. Di dalam ajaran Dhamma, sila, ini loh, mengajarkan manusia cerdas hidup, bisa memilih,
Ya ini, buang semua miskin mental seperti ini. Jadi kalau kita masih terganggu, nempel penyakit miskin mental di mental kita, di otak kita, di pikiran kita, di karakter kita, selama hidup nggak akan maju. Maka satu-satunya jalan, kita mau sukses, negara mau sukses, perusahaan mau sukses, dunia mau sukses, semuanya harus berubah. Harus punya kaya mental. Kaya mental. Apa aja itu? Sederhana. Tapi sulit sekali. Tanggung jawab satu aja ini. Nggak gampang. Coba di Indonesia. Tiap bulan ada aja ketangkep pejabat gara-gara korupsi. Nggak punya tanggung jawab pada apa yang diemban. Orang kaya mental itu tanggung jawab. Fokus, yakin, percaya diri, sabar, suka tantangan, berkompetisi, disiplin, kerja keras, komitmen, punya integritas, ulet, pantang menyerah, menghargai waktu, jujur, punya kemauan untuk belajar, berani, mencintai pekerjaan, tegar, rajin, bisa bekerja sama, bersyukur, dan ratusan kata-kata motivasi yang positif. Ini kaya mental. Satu-satunya jalan Indonesia mau maju, semuanya, rakyat dan pemimpin semua, harus kaya mental. Perusahaan yang maju, bos, direktur, manajernya, pemimpinnya, karyawannya, harus punya kaya mental. Perorangan seperti kita, Anda, mau sukses, tanpa stres apalagi, harus punya kaya mental. Dan ini satu-satunya jalan, harus punya mental. Ya, tanpa punya kaya mental, tidak mungkin sukses. Masa? Pasti tidak mungkin berhasil. Maka itulah karakter yang harus kita bangun sekuat-kuatnya. Dan terus tiap hari dibangun. Kalau tanpa itu, tidak mungkin bisa berhasil. Itu karakter. Ya, sekarang masuk ke poin yang keempat. Yang keempat. Keempat adalah the power of commitment. Kekuatan komitmen. Ini tidak mudah. Punya pikiran positif, punya kemauan, punya target, punya karakter. Kadang gini, hangat-hangat kayaknya. Butuh sekali komitmen. Yakin sekali apa yang sudah digambarkan. Dijalankan terus-menerus. Terus komit. Kuat sekali komitnya. Ini tidak mudah. Saya pernah siaran radio 13 tahun. 5 tahun di Smart FM, 5 tahun di Sonora, 3 tahun di MNC. Tiap Senin jam 7, jam 8 pagi siaran. Saya datang ke studio selama 13 tahun. Tidak pernah datang telat 1 detik. Kenapa? Kok bisa? Komit. Tanggung jawab. Jalani. Padahal saya siaran di rumah juga orang nggak tahu. Radio mana tahu saya di rumah ataupun di studio. Nggak ada yang tahu. Tapi buat saya itu komitmen. Sehingga pada saat kita punya komitmen, menjadi tuan rumah bagi diri sendiri, saat saya punya mimpi, punya target bisa datang mendekati kita. Karena komit. Maka sebagai anak muda, komitmen adalah satu ilmu hidup yang harus Anda miliki. Harus dipunyai. Sehingga dengan kekuatan komitmen tadi bisa merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka kalau komitmen tidak penting, tidak peduli kita sukses atau gagal, ya seperti yang saya pernah tulis, kesuksesan hari ini tidak berarti besok kita akan sukses lagi. Kesuksesan hari ini tidak berarti besok kita akan meraih sukses lagi. Next, tanpa kesiapan diri dan berjuang lebih keras, maka sukses sulit kita pertahankan. Hari ini kita sukses gitu. Belum tentu besok sukses lagi. Maka tanpa kesiapan diri dan berjuang, sulit dipertahankan.
Makanya yang penting apa sekarang? Belajar. Komitmen, benahi diri terus. Siap supaya ada kesiapan. Itu kalau sukses. Karena apa? Hidup ini ada berubah. Hidup ini aninja, tidak selalu sukses. Maka saat kita sukses, jaga diri, siapkan diri untuk meningkatkan diri terus. Supaya bisa langgeng ke depan. Itu kalau sukses. Nah kalau gagal, kegagalan kita hari ini, kebalikannya. Tidak berarti kita akan gagal lagi. Sukses tidak tentu sukses lagi, gagal juga sama. Kegagalan hari tidak berarti besok akan gagal lagi. Selama masih mempunyai semangat untuk berbenah diri dan target untuk diraih, maka sukses besar selalu menanti. Berarti gagal hari ini belum tentu besok. Sukses hari ini belum tentu sama. Yang penting adalah terus ada suatu komitmen untuk meningkatkan diri. Dalam bahasa Jepang namanya kaisan. Kaisan. Selalu berbenah diri, berkesinambungan. Terus-menerus berbenah diri. Terus. Maka punyai semangat untuk berbenah diri. Setiap hari berbenah diri. Untuk meningkatkan target dan meningkatkan sukses yang lebih indah. Lebih luar biasa. Ya, itulah poin yang keempat. The power of commitment. Maka kapanpun kalau janji sama saya harus tepat, tidak bisa telat. Ya, itu udah saya biasakan. Saya ngajar senam AW S3 di mana-mana udah gempar, udah se-Indonesia dengungannya. Kalau latihan on time harus, ya itu komitmen. Syarat mutlak untuk sukses. Faktor-faktor yang harus kita miliki untuk mencapai sukses. Poin selanjutnya ataupun yang terakhir adalah the power of determination. Kekuatan kegigihan. Ya. Kekuatan kegigihan ini adalah daya tahan. Seperti komitmen tadi. Komit. Bisa juga goyang. Ditambah lagi kegigihan. Sudah punya mimpi yang besar. Punya kemauan yang besar. Punya karakter. Punya komitmen. Kadang masih ada gelombang. Seperti sang Buddha. Duduk di bawah pohon Bodhi. 6 tahun. Menghadapi banyak masalah. Cuaca. Setan. Dirinya sendiri. Lemah. Tapi tetap kuat. Determinasi. Ya, punya kekuatan yang tiada tara. Determinasi. Ya, ini yang dibutuhkan. Determinasi, keuletan, kegigihan yang tidak pernah berhenti. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan never give up. Tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah, tidak menyerah. Never give up, ya. Never give up. Tidak nyerah. Ini penting. Tidak pernah tidak pernah menyerah. Ini senjata. Seringkali anak-anak muda punya mimpi kerja online, baru kerja, terganggu, down, mundur. Gampang gagal, gampang getas ini. Jadi harusnya mengerti, zaman memang berubah. Seringkali anak-anak muda mikirkan instan. Nggak ada. Jangan mikir instan. Ada. Kalau Anda menemukan produk yang indah, yang bagus, yang baru, yang unik, yang spesial, mungkin cepat sukses. Tapi habis cepat sukses, memaintainnya itu lama. Belum tentu terus gampang. Harus berusaha terus. Maka ilmu hidup harus tahu. Never give up. Tidak pernah berhenti. Maka harus belajar keras terhadap diri sendiri. Ya, sebagai menutup, ada satu kata yang penting sekali, kata-kata motivasi yang saya bikin, keras dan lunak. Kalau Anda lunak terhadap diri Anda, kehidupan akan keras terhadap Anda. Tetapi kalau Anda keras terhadap diri Anda, maka kehidupan akan lunak terhadap Anda. Ini udah komit, determination. Ya, keras. Kalau Anda lunak, apa sih arti lunak? Lunak lembek ini loh. Ada arti, coba tolong diklik ya. Apa arti lunak?
Lunak ini loh, males, loyo, menunda, manja, kasihan diri, tidak disiplin, bimbang, ragu, iri, cepat puas diri, pesimis, apatis, frustasi, depresi, putus asa, dan ratusan kata-kata. Ini yang disebut saya di atas tadi, miskin mental. Kalau lunak, hidup jadi keras. Hidup akan mengalami kesulitan, kekurangan, kemunduran, bodoh, kalah, gagal, terbatas, dan miskin. Ini bukan karena Mia, bukan karena nasib. Kita yang buat. Karena lunak. Mental lunak, hasil keras. Hidup jadi keras. Terbatas, miskin. Itulah hukum sebab akibat. Karena Anda lunak, hidup jadi keras. Harus dibalik. Kalau Anda keras, hidup jadi lunak. Kalau keras, kaya mental. Kerja keras, yakin, percaya diri, disiplin, berani, mandiri, rajin, hemat, tanggung jawab, jujur, komitmen, dedikasi, optimis, proaktif, ulet, tidak cepat puas diri, dan ratusan kata-kata yang positif. Ini namanya kaya mental. Kalau kaya mental, hidupnya pasti. Sebab kaya mental, sebab keras pada diri sendiri, bukan keras pada orang lain. Keras pada diri sendiri, hidup berubah, nasib berubah, hidup akan menjadi lunak. Hidup jadi lunak, punya kemajuan, kemudahan, keberuntungan, hoki, kelebihan, kebaikan, kaya, tenar, sukses, sejahtera, kebahagiaan, dampak akibat dari sebab-sebab kita keras pada diri sendiri. Dan ini hukum, karena keras pada sendiri, akibat kita jadi, hidup kita jadi lunak, hidup kita jadi enak. Nggak ada yang ngasih. Kita yang bikin. Kita yang bikin hukum sebab akibat, buah karma kita petik sendiri. Karena kita yang nanam, kita yang bikin akibat dari seperti ini. Maka betapa pentingnya tentang hukum determinasi, ya, hukum determinasi, kekerasan, keuletan, kegigihan, tanpa mundur, tanpa menyerah, ya, never give up. Ya, itulah 5 poin yang sudah saya kupas, ya. Poin pertama, the power of mind. Kedua, the power of will, kekuatan kemauan, kekuatan karakter. Keempat, kekuatan komitmen, dan terakhir kekuatan determinasi. Ya, diputar terus. Ya, dengan demikian terus kita poles diri kita sendiri, terus belajar. Belajar tidak pernah ada batasan. Terus belajar, berbenah, sehingga sukses kita bernilai buat tidak hanya untuk kita, tapi juga bagi orang lain. Lebih-lebih dalam pelajaran Dhamma ada ilmu namanya kemelekatan. Hati-hati pada saat sukses. Melekat, menderita. Tinggi hati, merosot. Sombong diri, menderita. Maka berbagi ilmu. Bagi ilmu, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, bagi orang yang berhasil, bagi-bagi. Membagi pada teman-teman, saudara kita yang cukup butuh bantuan, dibantu. Sehingga akan ada sirkulasi. Sukses, berbagi, terus gunung. Ya. Itulah sharing dari saya. Namo Buddhaya. Luar biasa. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk Om Awe yang sudah menjelaskan kiat-kiat atau tips untuk meraih sukses tanpa stres. Luar biasa ya Om Awe, tipsnya luar biasa sekali. Ya baiklah rekan-rekan sedama, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin teman-teman di sini masih penasaran atas pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Om Awe. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Sebentar akan di-share screen-nya. Yang pertama adalah terkait dengan dana paramita bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan kebajikan dengan berdana. Paramita Suka telah menyediakan scan barcode untuk Bapak Ibu memudahkan ketika akan berdana paramita. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang ingin melaksanakan bisa dikembalikan ke yang tadi. Ya. Sambil menunggu Bapak Ibu ingin meng-capture
scan barcode ini saya akan menginformasikan beberapa hal tentang tanya jawab. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa melaksanakan tanya jawab melalui kolom chat dan juga bertanya secara langsung. Tetapi ketika Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung dengan open mic, terlebih dahulu untuk melakukan raise hand untuk meminta akses kepada panitia. Sekali lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dengan open mic, agar raise hand terlebih dahulu agar dibukakan akses oleh panitia. Dan juga Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui kolom chat dapat ditujukan ke Laurencia Jessica. Demikian informasi tentang tanya jawab. Dan selanjutnya ada tentang informasi penggalangan dana. Informasi yang pertama adalah untuk pembangunan gazebo yang akan dipakai sebagai ruang konsultasi terbuka, di mana di sini tersedia paket meta seharga Rp150.000 per paket dengan dana yang bebas. Lokasi ini berada di Bodhi Arama Meditation Center di Desa Jagabaya, Simpak, Kabupaten Bogor. Dana dapat ditransfer ke rekening atas nama Yayasan Bodhi Arama Meditation Center ke rekening BCA 5390907.500 ataupun ke rekening CIMB Niaga 70614684 7.500. Selanjutnya informasi penggalangan dana yang kedua. Nah, ini adalah salah satu kegiatan rutin ya dari Yayasan Paramita Sukha untuk kontribusi terhadap bidang kesehatan, di mana Yayasan Paramita Sukha kembali mengadakan kegiatan donor darah rutin pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 jam 8 sampai dengan jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Letaknya ada di Sport Club Premier Park Moderland Tangerang. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan darahnya untuk bagi mereka yang membutuhkan, dipersilakan untuk hadir. Dan informasi penggalangan dana yang terakhir, ini terkait dengan penggalangan dana kursi untuk prasarana para biku belajar. Satu kursi seharga Rp500.000 per unit, tersedia 9 unit lagi, dan dana dapat ditransfer ke rekening Yayasan Paramita Sukha dengan rekening BCA 7611997-888 dengan menambahkan kode akhir 21. Demikian informasi-informasi yang dapat saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan bergeser ke sesi tanya jawab. Kita lihat di sini sudah ada yang raise hand ya, Om Awe. Kita bisa lihat di sini ada Ciheni. Kan, siapa itu? Cik Meli. Ciheni, Om, ada Ciheni. Ya, silakan Ciheni. Ya, silakan. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ko Awe, Ya. dan seluruh partisipan. Ya, terima kasih ya Yuniar ya, saya sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Di mana ini posisinya? Saya kok di Kendari, tapi asal Makassar. Oh, ya. Kendari ya. Saya pernah ketemu Om Awe kok waktu pernah Mana? ke Jakarta, waktu ke Pekanbaru itu waktu saya lihat Om Awe di acara ponakan saya. Oh, iya. Randi Tungguleng. Ponakan itu kok. Siapa namanya ponaknya? Randi Tunggeleng. Itu Geleng, ya sekarang. Anaknya koko saya itu kok, iya. Oh ya, mulai maju juga dia sekarang ya. Ya kok, saya ingin bertanya kok begini. Tadi kan Kok Awe menjelaskan tentang kesuksesannya, ini hari temanya. Ya, jadi kalau kita melihat misalnya ada bisnis, kalau misalnya dipegang oleh generasi zaman old, zaman orang lama ya, maksudnya bisnis. Kita melihat orang yang memegang itu pertama kan edukasinya mungkin dia tidak tamat SD atau malah SD, entah maksudnya pendidikannya masih rendah ya. Tapi terus skillnya, terus teknologi pada masa itu masih terbatas. Terus kalau untuk situs-situs teknologi pasti masih terbatas, tidak ada motivator pada masa itu ya. Tetapi mereka yang pebisnis itu bisa mencetak, misalnya anaknya itu bisa menghasilkan sarjana-sarjana ya. Anaknya jadi sarjana, bapaknya tidak sarjana, mamanya tidak sarjana. Setelah anaknya sarjana pebisnis ini. Setelah anaknya sarjana, dia kan misalnya tongkat estafet terover ke anaknya ini. Tapi setelah itu sang anak menjalankan bisnis itu dengan anaknya misalnya sudah kuliah luar negeri, manajemen ya.
Manajemen bagus, skillnya bagus, terus apa edukasinya kan bagus, teknologi pada masa ini bagus. Tapi kenapa banyak kita lihat, tidak semua ya, bisnisnya itu grafiknya menurun. Padahal sudah dipegang sama orang yang qualified-nya lebih bagus daripada orang tuanya. Mohon Pak Awe. Ya, silakan Om Awe dijawab pertanyaan Ciheni. Ya, itu tidak semua seperti itu. Ya, kok. Lihat kondisinya, bisa juga bisnis yang old tadi, yang tua tadi, bisa saat itu udah mulai penurun sekarang ini. Jadi menggunakan teknologi baru pun agak lambat. Banyak sekali produk-produk lama. Nah, contohnya gini aja deh, apa itu Fuji Film atau film. Dipegang baru yang pintar, yang kuat, ya percuma bukan zamannya. Iya. Bukan zaman itu bisa mempengaruhi. Kedua, bisa juga anaknya itu malas. Ini kok produknya lama, nggak cocok dengan saya. Kebetulan saya cuma anaknya doang. Sebagai anak, ikut malah melesan. Itu bisa memungkinkan. Sehingga tidak meneruskan. Banyak sekali. Ada yang bisnis yang bagus, anaknya nggak mau ikut. Karena apa? Ikut dipaksa, terpaksa. Nggak ada hati. Turun. Ada hati, passion. Turun. Karena nggak punya hati. Banyak sekali yang masalah seperti itu. Jadi bukan karena anaknya kurang pintar, tapi ketidakcocokan. Bisa produknya sudah mulai turun, zamannya udah kurang, lalu dirinya sendiri. Contohnya banyak teman-teman saya ada yang perusahaan buku, ya buku, stationery. Anaknya teknologi canggih, nunggu di pabrik, nggak mau. Di pasar, ya ogah-ogahan, mau pasar terus, nggak ada hasil yang bagus. Jadi bukan ukuran bahwa anak-anak ini yang baru pulang dari luar negeri punya bagus tidak bisa bantu. Malah banyak juga yang dulunya orangnya mamanya, orang tuanya itu jual mie aja yang biasa-biasa. Warnanya pulang, dirombak langsung. Bikin yang tempat yang bagus, yang bersih, higienis, lalu bikin franchise kemana-mana, bikin online, bisa banyak berhasil juga. Jadi tidak tentu. Tergantung lihat ini, kalau lihat ukuran contoh beberapa orang yang lemah, yang tidak berhasil, itu jadi pikiran kita bahwa anak-anak muda sekarang ini malah membuat kita malah mundur kalah dengan orang lama. Ya, beda. Orang lama seperti saya juga orang lama, tapi saya ulet, saya berjuang dan saya rubah terus sesuai dengan kondisi. Tapi kalau saya mau kejar-kejaran dengan anak muda, main online dan saya pinter-pinter, ya nggak mungkin menang. Mau mereka lahir dari kecil udah belajarnya tentang teknologi, kita maksakan diri, nggak bisa. Lebih baik saya menggunakan orang yang pintar dalam ilmu teknologi untuk digabung dengan kita atau anak-anak kita, mencoba membantu kita. Ya seperti sekarang ini loh, teknologi gini kan kita berat kalau sendirian, nggak bisa, harus ada orang yang membantu, sehingga ada asisten-asisten yang membantu untuk melancarkan semua ini. Jadi tidak selalu yang mendampingi orang tua itu jelek berarti anaknya yang jelek. Ya, memang ada anak-anak yang tidak mampu karena ya tadi loh, biasanya terganggu oleh kerjaan orang tua yang nggak cocok. Tapi kalau pada saat ada juga ya teman saya punya anak-anak yang kerjanya nggak cocok bagi dia. Tapi berhubung dia udah punya jodoh, dia menikah, dia mau kerja lain nggak ada, kerjaan ini. Begitu masuk kerjaan, mulai serius. Kenapa? Terikat oleh kehidupan. Terikat oleh kehidupan sehingga dia memacu diri untuk mengembangkan diri. Akhirnya juga berhasil. Semua ada prosesnya, ya. Jadi kita harus yakin terhadap anak-anak kita bahwa apa yang dipegang oleh mereka seharusnya untuk berhasil. Dan kita juga nggak bisa untuk memastikan, untuk memaksa diri kita, anak-anak kita untuk meneruskan. Kalau itu bukan bidang kita, nggak mungkin bisa. Ya, itu jawab saya. Terima kasih. Ya, bagaimana Ciheni, sudah terjawab? Iya, maksudnya kok berarti the right key for the right people ya, maksudnya kunci yang tepat untuk orang yang tepat. Iya, right key, right people. On the right place, betul. Ya, dan tidak bisa dipaksakan segala sesuatunya. Iya. Kalau kebetulan untuk anak-anak kita atau yang belum cukup, sabar dikit ya, memungkinkan ya. Kalau enggak, banyak sekali memang perusahaan-perusahaan dijual karena nggak ada yang penerusnya. Karena apa? Nggak cocok. Bukan karena anaknya bodoh. Anaknya nggak setia. Nggak juga. Ukuran setia nggak bisa. Karena kehidupan anak-anak mempunyai tanggung jawab masing-masing. Mereka punya kehidupan masing-masing. Nggak perlu dipaksa. Kalau bisa dipaksa, silakan.
nggak mau dipaksa. Ya jangan. Oh nanti padahal kita Ya. itu nggak lama meninggal, anaknya terusin, masa mau terus saja? Nggak bisa. Nggak bisa. Biarkan mereka belajar dewasa. Semoga mereka dengan kepengertian mereka, kedewasaan mereka, bisa setia dan berbakti, meneruskan, dan bisa hidup sukses. Semoga ya. Terima kasih. Begitu Terima kasih, ini Ko. sudah? Ya, terima kasih banyak untuk Ko Awe penjelasannya. Ya, sudah terjawab rasa penasaran saya ya. Ya. Ya, terima kasih Junior ya. Ya, sama-sama. Ya, Baik, ya. selanjutnya, ya ada yang raise hand juga. Ini Bapak Sugiharta. Bisa diberikan akses? Selamat malam, Bapak Awe, Andre Wongso. Mana muka ibu nggak kelihatan nih Pak? Pak siapa ini? Pak Sugiharta Tandia. Ya, sudah terlihat mukanya. Woi, senior kita nih. Silakan Pak. Masih ingat ya, Pak Andre Wongso? Ketemu kapan Pak ya? Loh, kalau nggak salah, Bapak ini dulu dari Kebalen Malang. Iya betul. Saya Jodipan Wetan. Oh, Jodipan Wetan itu Tonggo ya? Iya, cuma 50 meter. Piro tahun nggak ketemu kita kira-kira? Mulai kecil. Lah maka itu. Terus Awe jadi orang sukses. Enggak lah. Sama-sama lah, sama sukses. Yang penting sehat. Hari ini kita sukses. Hari ini kita sehat, namanya sukses. Iya, terima kasih sama-sama. Sehat, selamat ya. Silakan Pak, Pak Sugiharta. Sebentar. Saya praktek di Jodipan Wetan nomor 27 itu. Oh, dokter ya? Iya, ingat ya? Oh iya, silakan Dok. Masih Iya, Dok. Masih, tapi by Zoom. Oh, by Zoom. Jadi apa apa kan nggak bisa tahu dong ini. Pakai layar. Oh, makanya. Pakai PC. Sekarang apa? Ambil spesial apa Dok? Patologi, clinical pathologist. Oh iya. Laboratorium. Dari mana kok tahu berita seminar kita ini? Wah, Pak Awe ini sudah di mana-mana, teman-teman semua tetangga di Kebalen semua, Pak Hermanto Tanoko dan sebagainya itu, ya toh orang-orang Kebalen semua itu. Ya, Dok. Ya silakan Dok. Terus ya, Pak Awe mau tanya ya. Ya. Kalau ada seseorang sudah menggeluti suatu usaha, ya, tapi kurang berhasil, mau pindah usaha, terus berapa lama batasan waktunya kita harus menggeluti usaha yang pertama yang kurang berhasil itu? Oh ya, ini sangat berkaitan dengan skill. Yang ditangani ini termasuk skill dia atau tidak, bidang dia atau tidak. Kalau ini bidang dia, kalau dia mulai berusaha, ternyata kurang berhasil. Kurang berhasil juga ada ukurannya. Kurang berhasil karena pesaingnya, tempatnya, caranya, sistemnya, atau orangnya. Biasanya ini masalah orangnya. Kurang ulet, kurang tahan, kurang mengembangkan diri, kurang kreatif untuk menjalani proses proses perjuangan. Kalau biasanya itu, kalau kita tidak tahan, begitu menghadapi sebulan, 2 bulan, kok sepi, kok nggak bagus, kok nggak maju, kita mulai drop. Nah, kalau itu sebagai bidang dia, ataupun satu yang telah dijalan, dia punya skill, harusnya tetap berjuang. Nah, 90% kegagalan itu karena kurangnya keuletan, bukan skill. Kurangnya keuletan dalam bertahan. Kita lihat Aqua 2 tahun rugi sampai bosan. Tahan. Pas pembelajaran sudah diterima oleh masyarakat, mulai dibutuhkan, naik meledak sampai detik ini ratusan merek ada, tapi orang tahunya minuman itu Aqua. Teh botol juga sama. Teh kok dalam kotak, dalam botol, mana bisa laku, buang duit banyak, namanya bakar uang, bakar terus. Berapa tahun kemudian manteng udah jadi. Itu butuh berapa waktu? Sampai sekarang kasih teh apapun, orang inginnya yang terbaik. Ya sama juga. Maka kondisi seperti ini dibutuhkan sebetulnya keuletan dan daya tahan tadi. Daya tahan, keuletan, never give up, determinasi. Selama masih mempunyai determinasi dan terus berjuang dan belajar berbenah diri,
masih ada kreativitas untuk perubahan, memungkinkan. Banyak sekali yang terakhir ini gara-gara pandemik ya, orang jual, anggap aja keripik yang sama itu loh. Di tangan anak muda, dibantu oleh anak-anaknya, diganti packaging, rasa diganti, ada keju, ada coklat, ada A, B, C, macam-macam. Berubah, atau meledak. Padahal selama bertahun-tahun ini nggak maju-maju, itu saja. Nah, kalau di dalam tambah umur, yang megang tambah umur, lalu melihat kondisi ini nggak bagus, udah nyerah deh. Nah, ini jadi saya kira, Dok, nggak ada ukuran, Dok. Ukuran kapan kita mau berhenti, nggak ada ukuran. Yang ukurannya adalah dirinya sendiri. Selama masih ada api, loh, api. Aku mau berhasil, aku bisa, aku mau cari cara. Benahi lagi, entah produknya, packagingnya, harganya, sistemnya, perubahannya, memungkinkan. Nah, kecuali produk-produk yang tetap kayak beras, gula yang nggak bisa apa-apa, kita ikut itu. Ya, semoga yang diharapkan perubahan ini adalah bidang yang bisa berubah, bisa ada kreativitas. Itu, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Sugihara, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah sangat jelas. Baik, sangat jelas. Iya, baik. Ya. Terima kasih, Ade Wongso. Baik, selanjutnya Om Awe, kita akan bergeser ke pertanyaan lewat chat ya. Ada dari Andrew Yogianto. Beliau bertanya, apakah aktif dan optimis itu bisa dijalani secara bersamaan? Jika dirasa susah, maka saran menjalankan yang mana dulu? Optimis dulu ataukah aktif dulu? Gimana supaya optimis dan aktif ini tidak memudar? Ya, seperti itu pertanyaannya Om Awe. Silakan dijawab. Optimis dan aktif itu satu perangkat apa ya, kecil, seperti baut itu, baut pesawat itu. Kalau orang satu bisa copot itu baling-balingnya. Jadi ini untuk kehidupan mutlak bisa berjalan bersama dan harus berjalan bersama. Kalau tidak bisa, paksakan berjalan bersama. Tidak bisa paksakan, biasakan berjalan bersama. Tanpa kebiasaan tidak mungkin. Jadi ini hal yang pasti dan mutlak. Sama seperti mobil. Om Awe, saya punya mobil, bannya satu potong, bisa nggak jalan? Ya bisa kalau cuma 1 meter dorong. Mau jalan lama, nggak bisa. Jadi harus mempunyai syarat untuk berhasil, senjatanya minimal optimis dan aktif. Hanya butuh kebiasaan. Ya, untuk membiasakan diri ini butuh kemauan. Harus bisa. Jalan bisa. Kalau tidak, ya nggak mungkin. Sama juga kita ini pemain bulu tangkis. Om, bisa sukses nggak saya tanpa belajar ngemes? Nggak bisa. Hal itu senjata. Harus punya ilmu. Kalau tanpa punya ilmu, nggak mungkin lah. Ilmu untuk hidup dan sukses tadi, salah satunya adalah, sebagian kecil tadi adalah kaya mental, optimis, aktif. Jadi tidak bisa dipilah. Optimis, bangun saya harus berhasil. Aktif, itu gandengannya. Kalau nggak bisa. Itu kesatuan, gandeng jadi satu. Optimis, aktif. Itu syarat mutlak, syarat dasar harus kita miliki sebagai orang yang berhasil. Ya, kalau tidak bisa, ingat, biasakan. Biasakan. Terus jadi lama-lama jadi biasa. Ya, ada kata-kata yang saya tulis dalam kata-kata motivasi. Kebiasaan jelek, ya, memang gampang dijalani. Tapi untuk masa depan sangat merusak masa depan kita. Kebiasaan baik sulit dijalani, tapi untuk masa depan sangat membantu kita untuk mencapai keberhasilan. Maka biasakan. Berarti keduanya harus seiring ya, Om ya? Iya, itu banyak sekali toh. Optimis, aktif, ulet, tegar, ya, jiwa besar, berpikir besar, hati baik, tukang nolong, itu satu kelompok. Sikap mental, kaya mental, jalani bersama. Baik, berarti tidak bisa dipisahkan ya Om. Jika tidak bisa harus dipaksakan, jika tidak bisa juga harus dibiasakan. Itulah jawabannya. Ya, baiklah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Om. Dari Chen Fei Fei. Beliau bertanya, selamat malam Om Awe. Mohon izin bertanya, apakah miskin dan kaya mental itu dipengaruhi temperamen? Terima kasih. Silakan dijawab. Ya pasti, temperamen yang negatif. Emosi, gampang tersinggung, nyimpen dendam, iri, dengki, benci. Nah itu kan negatif.
Temperamen yang seperti ini harus diusir, dibuang. Sama seperti temperamen mental negatif, pesimis, takut, pasif, dibuang semua. Itu temperamental harus dipilih. Positif, negatif, ya saya pilih positif. Malas, rajin, saya pilih rajin. Pesimis, optimis, saya pilih negatif, positif. Itu cuma tinggal dipilih, tinggal dibiasakan, harus, pasti. Ya, jadi siapapun yang mau berhasil, tinggal dipilih dulu faktornya. Bangun karakter kaya mental. Baik, membangun karakter kaya mental ini sangat menarik ya Om ya. Baik, tadi pertanyaan dari Chen Fei Fei sudah terjawab ya Om. Ya, Yunia. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Fui. Beliau bertanya, bagaimana cara menjaga kestabilan ke-5 poin? Yang tadi sudah Om Awi jabarkan, Ya. karena kondisi mental manusia bisa up and down. Ya. Karena macam-macam kondisi. Bagaimana cara mengetahui usaha tidak berjalan karena 5 poin tidak dijalankan dengan baik. Atau memang jenis usaha tidak cocok atau tidak sesuai zaman. Silahkan dijawab Om Awi. Ya. Satu yang penting utama adalah kalau kita punya 5 poin itu bangkitkan itu ada arah. Manusia kalau ada arah, ada perjuangan, ya. Sama yang Buddha itu punya arah mencapai nibbana, ada perjuangan. Jadi itu perjuangan itu nilainya di tingginya nilai target tadi loh. Jadi sebagai anak muda juga punya untuk menjalankan 5 poin tadi, pikiran, kemauan, karakter, komitmen dan determinasi itu munculnya karena ada arah. Hidup kalau nggak ada arah, coba bangun pagi mau apa nggak tahu, merosot. Apalagi masalah pandemik seperti ini harus punya arah. Kalau arahnya jelas yang sesuai dengan apa itu skill saya, hidup itu lebih enak. Tujuan yang punya arah kayak saya. Saya mau punya mimpi nanti senam AWS3 akan melanda seluruh Indonesia dan dunia. Itu target. Ada arahnya, bentuk diri, bentuk grup. Lalu ada keuletan kalau ada halangan, rintangan seperti sekarang, pandemik, stop dulu sementara. Nggak apa-apa, tapi nggak boleh mati. Mental untuk mengembangkan diri nggak boleh mati. Cita-cita nggak boleh mati, tetap jalan. Ya, kecuali udah menjalankan produk yang lama atau barang lama yang masih butuh pembenahan tapi kita nggak mampu. Nah, itu masih lain. Tapi tetap membutuhkan kreativitas. Ya, dipacu pikiran kita untuk mencari ide baru. Yang kalau barang itu tadi, barangnya, kecilnya, besarnya, plastiknya, packagingnya, harganya, sistemnya, itu dipelajari. Maka manusia itu tidak berhenti itu belajar, mengembangkan diri. Jadi yang penting utama untuk menjalankan 5 poin adalah 1, target. Kedua, berani menghadapi kegagalan. Karena apa? Itu dipacu. Sehingga powernya akan gede. Potensi diri manusia bisa keluar, meningkat karena ada tekanan. Tekanan bisa target, bisa persaingan, bisa sepi, bisa apa saja, sehingga kita memacu diri untuk mengembangkan diri terus-menerus. Ya, target yang utama dan halangan rintangan kita hadapi sehingga kita terus lurus menuju ke arah yang sukses yang telah kita tentukan. Baik, berarti semua harus sudah ditargetkan ya. Kita mau melangkah kemana harus sudah tahu sasarannya seperti itu ya Om ya? Ya, harus dimanapun, mau perusahaan besar, perusahaan kecil, negara besar, negara kecil, kalau tanpa kesiapan yang baik, tidak ada target yang baik, tidak mungkin berkembang. Baik, baik tadi sudah terjawab pertanyaannya. Baik, sekarang jadi saya timbul pertanyaan nih Om. Tadi Om berkata tentang segala sesuatu harus ditargetkan. Ya. Pada kondisi ini kan pandemi ya, di mana-mana sangat terdampak, khususnya ekonomi. Di mana mereka juga yang bekerja di perusahaan seperti karyawan-karyawan kecil mungkin. Mereka yang tidak punya skill. Ketika di PHK terjadi pada saat pandemi ini, mereka bingung. Baik, kamu sudah putus hubungan kerja, sekarang silakan kamu keluar kantor dalam kondisi pandemi, tentu kita bingung, saya harus seperti apa dulu gitu. Saya ingin sukses, tapi saya bingung, saya skillnya belum tercapai. Nah, seperti itu bagaimana tuh Om mengatasinya? Ya, berarti kan nggak punya faktor. Kalau Anda nggak punya faktor sukses, nggak mungkin sukses. Berarti kelompok ini kelompok minoritas, kelompok mayoritas yang nggak punya kualitas. Jadi dampak, jadi yang kayak gini, kan saya bilang tadi, di atas 90% yang kondisi seperti ini. Jadi pandemik 19 buat saya merupakan satu musibah kemanusiaan bagi seluruh manusia penghuni bumi ini. 90% merupakan satu musibah bagi seluruh penghuni bumi ini, tapi bagi saya pribadi musibah ini mengandung pendidikan, mengandung pembelajaran, mengandung ujian.
Dan bagi Buddhis ini karma. Karma hidup, karma dunia, bukan karma negara, bukan karma rumah tangga, bukan karma keluarga, bukan karma pribadi. Ini dunia yang dihadapi bersama-sama. Jadi kalau sekarang kebetulan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang habis 50% mundur, bangkrut, setengah bangkrut akan bangkrut, lalu ada karyawan terpaksa di PHK dan harus setengah PHK dan sudah di PHK. Berat memang. 90% lebih sekarang ini menderita. Banyak perusahaan yang rugi, stagnan, bidang apapun. Nah, kalau individu sebetulnya karyawan kecil, lalu kondisi membuat dia stagnan sekarang. Betul. Jangan mimpi sukses dulu. Mimpi cari kerja, itu targetnya. Cari kerja. Lah selama ini waktu udah kerja selama ini sebelum pandemi ini loh. Tanya ke dalam diri sebagai karyawan kecil, kerja bener nggak? Punya motivasi kerja nggak? Panci punya kekuatan nggak? Karena di mana-mana di saat perusahaan pengurangan karyawan, yang dipilih pasti yang bagus, betul nggak? Betul. Yang dibuang pasti yang nggak berguna, yang kurang berguna, yang tidak dipakai, maka dipilih. Lah waktu kita kerja dulu tuh, punya pilihan nggak? Punya kualitas nggak? Jadi kalau kena dampak seperti ini adalah bagian daripada sebuah risiko hidup. Resiko hidup menderita dulu. Makanya dipacu untuk berpikir, oh iya, gara-gara dulu aku kurang rajin, terpaksa kok teman saya dia kok diterima, kok saya kena korban. Berarti dia punya kelebihan. Ini loh mulai belajar mengolah pikiran. Bahwa saya ini kondisi seperti ini. Oke, sabar, ulet, menderita, tahan, ujian kok. Pembelajaran, pendidikan, tahan, tunggu, sambil nyari. Karena banyak sekali. Karyawannya masih banyak orang nyari. Contoh, pengiriman barang, pengepakan barang. Banyak banget orang butuh. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan baru yang bangun baru. Banyak. Dari makanan, yang online, yang macam-macam ada. Cuman nggak kepilih. Kita nggak kepilih karena mungkin pasif. Udah biarin ya. Tidak bisa TikTok. Aktif di WA, aktif bergaul, aktif dia dimanapun untuk mencari informasi, memungkinkan dia dapat tempat untuk kerja. Jadi ini bukan hal yang gampang loh ya. Saya bilang ini adalah satu ujian berat bagi siapapun. Maka saya sebut ini sebuah pandemik adalah satu pembelajaran, satu pendidikan hidup supaya kesiapan. Jadi kalau kita punya kesiapan hidup ke depan sambil ditargetkan ke depan. Nah, target anak-anak tadi yang terpaksa berhenti, targetnya adalah cari kerjaan. Aktif targetnya adalah mencari pekerjaan pengganti yang dia ada. Gampang nggak? Ya tinggal sesuaikan dirinya. Kalau selama ini hidup sendiri, nggak punya teman, karakter kurang baik, malah malesan, buntu, nggak gampang, menderita memang. Nah inilah satu kesempatan kita untuk merewind ke belakang. Balik ke belakang untuk melihat ke dalam, kondisi kita saat ini sebagai pandemi ini apa saja yang butuh kita rubah. Itu yang utama. Baik. Ya. Baik, berarti berkata seperti itu berbicara tentang target juga penting ya Om ya. Nanti cari kerja kan target juga. Benar. Cari kerja. Nah, sambil menanamkan diri. Nanti kalau saya diterima kerja, apapun sementara nggak apa-apa. Cocok nggak apa-apa. Yang penting saya ada kegiatan dulu. Setelah ada kegiatan kerja, gaji kurang dikit, nggak masalah. Tingkatkan. Nanti lama-lama sudah mulai baik. Kan dirinya berubah, pasti akan berubah, semua akan berubah, akan terpilih lagi, ya. Berarti kita juga tidak bisa menyalahkan faktor eksternal seperti perusahaan itu kenapa mencat saya. Berarti kita harus bertanya pada diri sendiri ya Om. Pertama tanya dalam diri dulu, bukan nyalakan perusahaan, keadaan, karena itu adalah dampak semua. Karena saya baru ada ini, karena itu jadi ada ini. Semua ada sebab akibatnya, ya. Kita belajar dulu untuk nilai ke dalam dulu, baru nilai keluar. Baik, terima kasih Om sudah menjawab pertanyaan dari saya. Kita selanjutnya bergeser ke pertanyaan dari chat, dari Vesaka Manggala Dewi. Selamat malam Pak, bagaimana cara kita mempertahankan usaha kita? Kebetulan kami berjualan online, tetap laku dan dapat bertahan. Oh, maksudnya bagaimana cara mempertahankan usaha di bidang online agar tetap laku dan dapat bertahan? Silakan Om dijawab. Satu, untuk online, produknya. Satu produknya.
Kedua, sistemnya. Cara penyebaran supaya orang tahu kegiatan kita. Online kita namanya apa, produknya apa, penyebar bagaimana, layanannya gimana, servisnya gimana. Semua kembali yang utama sebetulnya adalah produk itu sendiri. Kalau yang kita jual produknya menarik, harga kompetitif, sistemnya bagus, pasti bagus. Jadi yang mana? Sistem atau produk yang bagus? Produk yang bagus. Lebih penting. Nggak ada sistem kalau ada produk bagus, mulut dari mulut akan berkembang terus. Sambil belajar berbenah diri menaik online-nya. Tapi kalau sistemnya bagus, produknya nggak bagus, wah nyebar kemana-mana, nyoba sekali, nggak jalan lagi karena nggak bagus produknya. Maka produk bagus, sistem bagus, servisnya bagus, terus akan gulung. Ya, jadi mari silakan tanya dalam diri sendiri, ngolah diri sendiri, produknya apa yang dijual, bagusnya seberapa. Jadi kalau orang beli itu dampaknya akan mengulang nggak, pengulangan beli nggak, dan gampang nggak. Ntar pesen nggak dikirim-kirim, ntar kirim barangnya nggak bagus, dikomplain hilang, ditelepon hilang. Lah ini kan sistem nggak benar. Dan layanan. Jadi produk, servis, dan sistem ya tentang penyebaran supaya brand itu akan tahu brandingnya kuat dan orang gampang membuka diri. Jadi kalau masih awal, jangan mimpi mau cepat, tahan. Jangan cepat mau naik, nggak gampang, ya nggak gampang, terus tahan. Nanti waktu hari begitu banyak yang tahu, udah mulai bagus produknya, tambah produk baru lagi, bisa memungkinkan akan terjadi ledakan. Karena persaingan di online ini bukan 1, 2, 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 orang. Lebih banyak yang kita nggak lihat, banyak banget. Ya, tingkatkan kualitas produknya. Baik, berarti produk, sistem, dan servis yang harus ditingkatkan. Ya. Baik, sudah terjawab ya dari Vesaka Manggala Dewi. Selanjutnya ada yang bertanya tentang sejarah senam AWS ini, Om, dari Tri Nailani Meiping. Silakan dijawab. Oh iya. Saya 5 tahun lalu mengalami kondisi kedua lutut sakit. Berdiri lama sakit, duduk lama sakit, olahraga sakit, ya, motivasi sakit. Lama-lama periksa dokter. Minimal ada 5 dokter mengatakan harus ganti tempurung. Ya, sayang fotonya udah nggak bisa ditampilkan. Ganti tempurung, lututnya udah gandeng. Lalu semua dokter mengatakan harus ganti tempurung. Saya cari second opinion ke Singapura, ke mana itu Penang juga sama. Nah, saya takut untuk operasi. Lalu saya dulu orang kungfu, latihan kungfu, kakinya bagus, saya cari coba analisa. Mulai ngumpulin gerak-gerakan senam, yoga, kungfu dan sebagainya, telah menemukan satu gerakan yang gampang banget. Ntar Anda bisa buka, tinggal klik senam AW di YouTube atau di IG akan keluar. Setelah latihan, beberapa saat kemudian, kok jadi enak kaki saya, jadi sembuh. Maka lalu dari senam AW3 saya punya target mengembangkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ternyata senam AW ini adalah satu-satunya senam terapi lutut dan tumit satu-satunya di dunia. Anda bisa lihat di mana ada, seperti kita nggak ada. Ya, bahkan banyak testimoni yang salah kejepit, setelah latihan tangannya lurus, narik otot belakang, kakinya, lututnya bagus, jadi bagus semuanya. Ini banyak testimoni. Sehingga saya punya tugas untuk berbagi. Mulai belajar, mulai ngajar. Di Jakarta minimal ada 16 tempat. Di Bali, di Samarinda, Surabaya, di kota-kota manapun banyak sekali. Ya, maka dari sejarah ini ternyata disambut luar biasa. Maka saya sangat berharap kalian juga anak muda bisa ikut latihan senam AW, mungkin dari ikut grup langsung ataupun bisa lihat di YouTube untuk belajar. Ya, dari 5 tahun terakhir ini perkembangan sangat luar biasa dan saya punya misi tadi untuk mengembangkan seluruh Indonesia, bahkan sudah diterima salah satu murid senam salah satu murid S2 dari UGM, Undip dari Universitas Diponegoro, dia ambil S2, tesisnya adalah senam AWS 3. Dia dapat 4 profesor, ya, diungkapkan
Apa itu senam AWS3? Senam AWS3 singkatan sehat, senang, akhirnya dapat hasil yang sangat memuaskan. Berarti senam AWS3 sudah diterima secara akademisi, dan para dokter juga banyak. Contohnya ada teman saya di Tegal, waktu periksa lututnya, dokter bilang, oh itu loh, kamu di samping berobat, jangan lupa untuk latihan senam AWS3. Wah, baru tahu. Ternyata dokter pun sudah menyarankan untuk berlatih senam AWS3. Jadi secara dokter medis udah diterima, secara secara sekolah pun udah diterima, sehingga sangat bagus sekali untuk kita untuk ini ya, akademisi maupun medis bisa diterima. Jadi sangat bagus sekali senam AWS3. Iya. Jadi dulu nggak jadi operasi gitu ya, Om Awe? Tidak. Sampai sekarang sehat gitu, lututnya nggak ada. Bagus sekali, saya senang. Saya sekarang badminton seminggu 2 kali. Malah gila. Ya, coba deh, bagus sekali. Sangat itu bagus. Jadi dia gimana ya? Apa dia mancing apa pelumas atau gimana gitu ya, Om? Bisa sampai lutut, kalau lutut digerakkan terus, itu akan keluar pelumas. Ya, pelumas dalam lutut tadi akan mengeluarkan minyak. Ya, minyak itu tadi akan membasahi, dan sekitar lutut tadi ada otot-otot kecil, sendi-sendi kecil tadi akan menguap. Kalau sendi menguap, lah manusia ini loh untuk berjalan berdiri itu loh, itu selama hidup itu adalah yang bertumbuhan di dalam dua lutut tadi sama tumit. Jadi kalau tumit dilatih, lutut dilatih, akan kuat, dan nggak mungkin gampang pakai tongkat ataupun nggak kuat, karena itu tidak kuat lutut. Orang tua tidak kuat lutut karena apa? Ototnya lemah, tidak terlatih, harus dilatih. Maka bukalah Instagram @senam_AWS3 ya. Buka Instagram senam AWS3 ya. Ya, baik Om. Kasih Om. Ya. Mungkin sudah terjawab. Ya, mungkin perlu ditunjukkan juga yang siapa yang bisa setiap hari bisa mampir ke sosial media saya ya, di YouTube, Instagram, di TikTok ya. TikTok ada salah satu cerita saya itu ditonton 1,8 juta orang loh ya. Itu di atas ya, itu Twitter YouTube-nya, Instagram-nya, TikTok-nya Om Andi Wongso, Twitter, Facebook, dan website. Komplit. Tiap hari jangan lupa mampir ya, subscribe dan jadi follower. Jadi setiap hari bisa dekat dengan saya. Saya setiap hari pasti bagi. Ya. Ya. Oke, ada lagi terakhir? Ya, baik Pak. Pertanyaan terakhir. Saya berjiwa muda, tentunya bertanya-tanya. Tadi Bapak bilang kalau kita mau sukses kita harus punya target. Tapi menurut Bapak definisi dari sukses itu apa? Ya, sukses cuma sebutan. Hanya sebutan. Kalau gagal, sebutan. Untuk apa kalau gagal, sebutan apa? Saya tanya dulu kembali ke Yunian, apa? Gagal sebutan untuk ketidaksuksesan. Iya. Kalau sukses, keberhasilan. Keberhasilan apa? Target. Umumnya ini kita sama-sama pemain badminton. Suksesnya kamu gagal nih, nah berarti dia nggak juara. Yang sukses juara. Jadi target ini loh, target hidup harus ada, apapun baru disebut sukses. Kalau nggak ada target, nggak ada sukses. Maka hasil akhir ini sesuai macam-macam. Orang sekolah yang SMA targetnya adalah lulus SMP, lulus jadi mahasiswa, itu sukses. Yang mahasiswa lulus sarjana, yang pedagang lulus sukses jadi punya untung. Perusahaan targetnya tahun depan akan begini-begini, ekspansi, semuanya kembali masing-masing. Jadi sukses hanya sebutan, dan itu selalu berbeda dan berubah bagi individu masing-masing. Kembali ke kita masing-masing. Jadi kalau nanya, Om Awe sukses apa? Nanti ini kalau sampai senam Awe dikenal seluruh dunia, baru sukses. Untuk saya, sukses meningkatkan target. Dan lagi buku saya, kalau nulis buku bisa berhasil, sukses. Jadi banyak target saya. Kesehatan saya jaga, senam AW dijaga, membernya dijaga, top dijaga, sampai kalau bisa
nama senam AWS3 dikukuhkan oleh Presiden sebagai senam nasional untuk terapi. Nah, itu target-target. Jadi macam-macam targetnya bisa sukses. Jadi tidak hanya satu. Nah, itulah target-target sukses yang sesuai dengan targetnya masing-masing. Baik. Berarti tidak selalu berbicara tentang uang ya, Om ya? Oh, tidak semua uang. Banyak sekali kayak Bante, pendeta, dan semua yang berhubungan dengan keagamaan, walaupun dia tidak punya uang. Tapi targetnya bisa membuat orangnya sadar, yang jahat jadi baik, yang baik tambah baik, bisa orang yang dulu di penjara bisa keluar jadi orang baik, bisa berfungsi. Itu juga sukses. Maka target juga sama-sama mentargetkan orang yang nggak benar jadi benar. Ya, para Bante, para yang mulia, sehingga tidak punya bentuknya bukan uang melulu. Tapi kalau bagi kita yang berjuang sementara di duniawi, ya uanglah sementara. Kalau di masa pandemi seperti ini, target kita yang paling utama adalah sehat. Seperti kawan saya tadi, dokter tadi, yang penting sehat dulu. Kalau sehat, baru sambil berpikir berjalan bersama untuk mencapai keberhasilan. Baik, terima kasih Om. Demikianlah sesi tanya jawab kita pada malam hari ini, sehingga dapat saya simpulkan dari pemaparan apa yang sudah dijelaskan oleh Om Awe, sukses adalah sesuatu stres. Maaf, maksud saya adalah stres adalah sesuatu yang normal, bukan harus untuk ditakuti. Karena meraih sukses itu harus ada perjuangan ya Om ya? Ya. Sukses dimulai dari sikap mental dan cara berpikir. Sukses adalah akibat dari sebab yang diperbuat. Ada 4 tipe sikap mental. Yang pertama adalah pesimis tapi pasif. Yang kedua, pesimis tapi aktif. Yang ketiga, optimis tapi pasif. Yang keempat, selalu optimis dan aktif. Dan inilah yang sangat penting. Selalu optimis dan aktif tentu ya, Om. Ya. Selanjutnya, ada kunci meraih sukses tanpa stres. Yang pertama adalah the power of mind, the power of will or to be, the power of character, the power of commitment, the power of determinations, dan juga ada beberapa karakteristik dari citra negatif. Yang pertama adalah dia selalu berpikir negatif, kemudian tidak percaya diri, selalu bimbang, lunak pada diri sendiri, takut terhadap tantangan, dan yang terakhir adalah blok mental. Selanjutnya tadi sudah berbicara tentang karakter citra negatif. Selanjutnya yang positif adalah memiliki tujuan besar untuk diraih, penuh keyakinan dan percaya diri, optimis aktif. Dia tegar, kemudian senang akan tantangan dan open-minded. Demikianlah kesimpulan dari saya, Om Awe. Sebelumnya, terima kasih saya mengucapkan sekali kepada Om Awe sudah berkesempatan untuk hadir di dalam platform Zoom ini, memberikan berbagai macam informasi-informasi penting. Selain itu juga ada informasi kesehatan tentang senam yang Om berikan kepada kita, bagaimana sih harus sehat dengan cara yang mudah, yaitu menggerakkan badan. Terima kasih Om Awe. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Kepada teman-teman semua dapat membuka kameranya. Pada Saudari Jessica dapat memandu kita dalam mengambil dokumentasi. Silakan kepada Ci Jessica. Senyum ya. Ya, harus senyum. Senyum. Baik, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Baik, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Om Awe yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama, hari ini kita sudah melaksanakan perbuatan kebajikan, sudah melaksanakan sesi tanya jawab juga, dan berdana paramita. Ada baiknya kita melakukan pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh saya dengan membacakan Etawata. Kepada Ci Jessica, harap di-share screen-nya. Baik, saya akan memimpin pembacaan Etawata. Handamayang Etawata dinang banamase, Etawata caam hehi, sambatang punya sampadang, sabe dewa anumodantu, saba sampati sidia, Etawata caam hehi, sambatang punya sampadang, sabe buta anumodantu, saba sampati sidia, Etawata caam hehi, sambatang punya sampadang, sabe sata anumodantu, saba sampati sidia.
Akasata cabum mata dewa naga mahidika. Punyantang anumoditwa cirang rakantu lokasanti. Akasata cabum mata dewa naga mahidika. Punyantang anumoditwa cirang rakantu Indonesia. Idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo. Idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo. Idang wonya tinang hotu sukita hontunya tayo. Dewa wasatu kalena sasa sampati hotuca pito bawatu lokoca raja bawatu damiko akasata cabum mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cabum mata dewa naga mahidika punyantang anumoditwa cirang rakantu mang parangti. Kita akan membacakan artinya secara bersama-sama. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga dewa turut bergembira agar mendapatkan keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk halus turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Sebanyak kami telah mencapai dan mengumpulkan jasa, semoga semua makhluk hidup turut bergembira agar mendapat keuntungan beraneka warna. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi perdamaian dunia. Semoga para dewa di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi Indonesia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga jasa-jasa ini melimpah pada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Semoga hujan tepat pada musimnya, semoga dunia maju dengan pesat, serta selalu bahagia dan damai. Semoga pemerintah atau pemimpin berlaku lurus. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi ajaran. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi pembabaran dhamma. Semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, selalu melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikianlah rangkaian Dhamma kelas online kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Om Awe yang sudah memberikan penjelasan pada malam hari ini. Dan saya juga mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sedama yang sudah bergabung melalui platform Zoom dan juga channel YouTube Buddhist Channel dan juga Facebook Paramita Sukha. Tetap semangat karena minggu depan kita akan bertemu lagi dengan pembicara yaitu Dr. Po atau Bapak Poni Jan Liao tanggal 28 Maret 2021 jam 7 dengan tema Live Your Life. Tetap disiarkan langsung melalui Facebook Paramita Sukha dan juga platform Zoom serta channel YouTube Buddhist Channel. Dan terakhir kata dari saya mengutip kata-kata Buddha, kebahagiaan datang ketika pekerjaan dan kata-katamu bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Akhir kata dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Paramita Sukha, sama semangat dalam kebajikan. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Thank you.